Aja gumunggung wong bagus yen durung kabukti nyata. Kasekten lan kapinteran aja mung dadi cerita. Yen wani nyedak mrene buka lawang kang kinunci. Mula sira kang utama, silahkan masuk, Raden, jika engkau mampu membuka gerbang ini. Halo teman-teman dan dewan juri yang saya hormati. Penasaran kan dengan ceritanya? Perkenalkan, saya Belvania Sinkloris Izati dari SMP Negeri 3 Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda Kepanjen, yaitu asal mula nama Kepanjen. Konon dikisahkan berdiri sebuah kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati yang bijaksana. Ia adalah Adipati Ronggo Tohjiwo. Sang adipati memiliki seorang putri yang tidak hanya cantik rupawan, tetapi juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Dialah Roro Ayu Proboretno. Hingga akhirnya sang adipati berkeinginan untuk mencarikan pendamping yang sepadan bagi putrinya. Putriku, sudah waktunya kau memiliki pendamping hidup. Ayahanda, aku hanya menginginkan pendamping yang sepadan denganku. Mendengar hal tersebut, sang adipati mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengungguli kesaktian anakku, Roro Ayu Proboretno, maka dialah yang berhak menjadi pendamping hidupnya. Kabar sayembara itu pun terdengar hingga ke berbagai penjuru, termasuk penggawa sakti bernama Sumo Lewo. Ia sangat berambisi. Ia menghadang setiap orang yang memasuki Kadipaten Malang dari arah utara. Hingga suatu hari datanglah seorang kesatria muda dari Madura, Raden Panji Pulangjiwo. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, ia memilih jalan lain, yaitu melalui wilayah timur Malang. Sehingga ia berhasil melewati rintangan Sumolewo. Hari sayembara pun tiba. Para pendekar dari berbagai penjuru berkumpul. Adu kesaktian berlangsung penuh ketegangan. Namun pada akhirnya tersisa dua pendekar terkuat, Sumolewo dan Raden Panji. Adu kesaktian berlangsung. Dan pada akhirnya Raden Panji Pulangjiwo berhasil mengungguli Sumolewo. Kini Raden Panji harus menghadapi Roro Ayu Proboretno. Proboretno terdesak. Ia berlari menggunakan kudanya menuju benteng peninggalan kerajaan Singosari untuk berlindung. Kemudian Raden Panji segera mengejar dengan kudanya yang bernama Sosrobahu. Hingga ia pun menemukan tempat persembunyian Proboretno. Roro Ayu Proboretno, keluarlah! Aku telah mengetahui keberadaanmu.
Silahkan masuk, Raden, jika engkau mampu membuka gerbang ini. Dengan kesungguhan dan kesaktiannya, Raden Panji pun berhasil membuka gerbang besar tersebut. Krik! Krek. Gerbang besar itu pun perlahan terbuka. Akhirnya, Roro Ayu Proboretno pun berhasil dikalahkan dengan bijaksana. Raden Panji dan Roro Ayu Proboretno pun bersatu. Kehidupan mereka berjalan rukun penuh kebijaksanaan hingga akhirnya mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Raden Panji Wulung. Namun pada masa berikutnya terjadi perselisihan dengan kerajaan Mataram. Proboretno mengalami luka yang serius dan akhirnya berpulang. Raden Panji diliputi duka yang mendalam dan di situasi inilah kerajaan Mataram menyusun sebuah siasat. Hingga suatu hari Raden Panji Pulangjiwo diundang untuk menemui sosok yang menyerupai Proboretno. Aja kumungung wang bagus yen dorong kabukti nyata. Dengan diiringi lantunan tembang tersebut, Raden Panji pun melangkah perlahan. Dengan harapan Raden Panji mendekati panggung. Namun tanpa disadari, langkahnya menuju sebuah jebakan. Ia pun terperosok ke dalam jurang yang dalam. Beberapa prajurit datang berusaha untuk melumpuhkannya. Dalam peristiwa tersebut, Raden Panji Pulangjiwo akhirnya berpulang. Jenazahnya dimakamkan di wilayah Kepanjian. Wilayah tersebut saat ini dikenal dengan nama Kepanjen. Menjadi saksi sebuah kisah tentang keberanian dan keteguhan hati. Saya akhiri penampilan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.